Selamat sore, Pak Hasto. Selamat sore Astrid, apa kabar? Sehat, Alhamdulillah. Semoga Pak Hasto juga dalam keadaan sehat ya. Sehat dan selalu semangat, karena itu yang diajarkan oleh Bu Mega ke kami. Selalu semangat. Pak Hasto, saya melihat ekspresi Anda saat mendengarkan pernyataan Ibu Mega tuh sangat emosional sekali dan bahkan sempat mengusap mata menggunakan tisu. Anda menangis seperti saat bertemu Ibu Mega? Ya, dalam politik ini kan kami diajarkan oleh Ibu Mega untuk menggunakan mata hati. Berpolitik itu mencintai kehidupan, merawat pertiwi. Hingga ketika ada orang yang begitu tega menyebarkan hoax kepada Ibu Megawati Soekarno Putri, ya tentu saja karena kami sangat hormat pada beliau. Koneksitas melalui rasa, alam pikir, alam rasa itulah yang membuat ada emotional bonding, dan itulah yang menjadi ciri dari keluarga besar PDI Perjuangan. Sebelumnya saya sempat meredam bagaimana kader-kader di daerah begitu marah setelah melihat adanya hoax yang untuk berulang kalinya ditujukan kepada Ibu Ketua Umum. Saya mencoba untuk meredam kemarahan dari kader-kader partai karena mereka ini militan, mereka ini begitu loyal, begitu setia, dan bersama-sama dalam masa-masa yang sangat sulit berjuang bersama dengan Ibu Megawati Soekarno Putri ketika menghadapi pemerintahan yang sangat otoriter. Kantor partai diserang pun Ibu Mega tidak ada dendam politik. Dan kemudian ketika Pak Harto jatuh, Ibu Mega melarang kami menghujat untuk Pak Harto. Tetapi apa yang ditunjukkan dengan wajah kemanusiaan dari Ibu Megawati Soekarno Putri, ternyata ada pihak-pihak yang kemudian mendiskreditkan beliau. Maka ya emotional bonding itulah yang membuat seluruh mata hati kader juga ikut berbicara. Pak Hasto, Anda meminta langsung kepada Ibu Mega untuk tampil secara publik di acara pendidikan kader PDIP. Apa yang Anda sampaikan saat itu? Ya, sebenarnya desain dari pembukaan kaderisasi itu tertutup. Tetapi kemudian begitu banyak orang yang percaya pada hoax karena di situ ada aktor seorang dokter. Di situ ada aktor yang kemudian memberikan keyakinan, menjamin 90% pasti benar, 1000% pasti benar bahwa Ibu Mega sakit, sepertinya melihat sendiri. Dan kemudian setelah ini menjadi isu nasional, saya mencoba untuk meredam sehari sebelumnya dengan melakukan press release, memberikan penjelasan bahwa Ibu Megawati Soekarno Putri ini karena tradisi beliau yang betul-betul menjaga kesehatan jiwa raga, beliau yang sosok yang begitu bersemangat, yang kami istilahkan bagaikan api nan kunjung padam, a burning of fire, itu kan kemudian diisukan seperti itu. Padahal beliau ini kan sosok pemimpin yang rajin olahraga, mensana in corpore sano, kemudian rajin kontemplasi, olah pikir, olah rasa, kemudian memiliki tradisi merawat kehidupan, menghasilkan oksigen dengan bercocok tanam. Tiba-tiba ada yang bertindak seperti itu. Nah, sehingga akhirnya dengan melihat ya begitu banyak orang yang mencari informasi, ya, saya mengusulkan kepada Ibu Mega, Ibu, untuk acara yang tertutup kami mohon untuk dibuka dan mohon Ibu untuk berkenan, dalam bahasa Ibu dikatakan untuk mejeng seperti itu. Tetapi inilah sebenarnya akhirnya isu kan mereda setelah orang melihat. Bahkan kemarin Ibu Mega memberikan pengarahan itu selama 1 jam 9 menit, penuh antusias, dan apa yang ditunjukkan oleh Ibu Mega, beliau mengatakan ya alhamdulillah saya sehat, diberikan umur panjang, diberikan kekuatan dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Ini kan otomatis meredam berbagai isu dan spekulasi yang ada. Harusnya di dalam berpolitik dengan kejadian kemarin kita itu diingatkan, kita ada orang timur, kita menghormati, kita ini berdasarkan Pancasila. Jadi segala hal yang menciptakan energi negatif, apalagi di tengah pandemi, seharusnya kita hindari bersama. Mas Hasto, tadi Anda menyebut bahwa kader semua marah begitu mendengar hebohnya informasi bahwa Ibu Mega sakit ini viral begitu di media sosial. Menurut Anda, bahkan Anda menyebut tadi ada dokter yang menjamin bahwa benar Ibu Mega dirawat di rumah sakit Pertamina. Nah,
Apakah ada upaya dari DPP untuk mencari tahu siapa yang pertama kali menyebarkan ini? Ya, kami sudah dapat informasi itu karena partai juga memiliki tim sosial media. Kami melakukan analisis berbagai isu yang ada. Meskipun saya yakin masyarakat akan memberikan sanksi sosial, akan memberikan sanksi moral terhadap mereka-mereka yang mencoba mengail di air keruh dan menciptakan hal-hal yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa kita. Dan watak dari anggota dan kader PD Perjuangan ini sekali lagi mereka kan militan. Mereka pejuang-pejuang yang di dalam masa yang sangat sulit pun mereka istilahnya pecah gesang dari Bung Karno, pecah gesang dari Ibu Mega. Nah, sehingga terhadap hal ini meredam mereka agar mereka tidak marah itu juga diperlukan upaya. Tetapi akhirnya setelah Ibu memberikan penjelasan ke publik dan ini juga didengarkan oleh seluruh anggota PD Perjuangan, yang ada adalah sikap dari seluruh simpatisan anggota kader untuk mendoakan Bu Mega. Bahkan tadi saya menerima adanya puisi dari seorang wartawan yang mengekspresikan situasi kemarin kok tega-teganya berbuat seperti itu dengan Ibu Mega. Itu juga sebagai suatu bentuk bagaimana sebenarnya seluruh rakyat Indonesia itu tetap mendambakan kehidupan sosial yang mengedepankan budi pekerti dan seluruh aspek kemanusiaan kita. Tim media sosial PDI Perjuangan sudah menemukan siapa yang pertama kali menyebarkan. Jadi siapa, Mas Hasto? Ya, tentu saja ini dalam data kami dan teman-teman di sosial media juga bisa melihat siapa itu, siapa yang mencoba kemudian menggunakan isu-isu itu dengan berbagai agenda-agenda politik. Itu kami sudah punya data, tetapi kurang elok kalau kami sampaikan di sini. Apa agenda politiknya untuk membuat hoax Megawati sakit ini? Ya, cukup banyak, tetapi dalam situasi seperti ini mari kita mencari pembelajaran yang terbaik. Ini saat ini sedang pandemi. Presiden Jokowi juga sedang konsentrasi untuk mengatasi itu. Ibu Ketua Umum setiap hari juga memberikan arahan, seluruh kader partai bergerak untuk melakukan gotong royong. Sebaiknya hal-hal itu yang jauh kita kedepankan. Apalagi Ibu Mega kemarin juga sudah mengingatkan bahwa berkaitan dengan kehidupan ini yang punya kan yang di atas, Tuhan Yang Maha Kuasa. Tapi dari kader PDI Perjuangan sendiri melihat bahwa ramainya hoax dibicarakan Megawati sakit ini sebagai apa? Apakah sebagai serangan atau sebagai apa? Ya, kita biasa sejak pemilu 2014, bahkan jauh sebelumnya sejak zaman Orde Baru, itu juga berbagai hoax dan fitnah. Saat itu sudah berulang kali ditujukan. Justru partai memiliki suatu daya tahan karena kami punya ideologi, karena kami menyatu dengan rakyat. Berbagai fitnah yang ditujukan kepada PDI Perjuangan itu kan merupakan bagian dari agenda politik yang tidak ingin kedekatan PDI Perjuangan dengan rakyat ini nanti berkorelasi pada pemilu pada tahun 2024. Kami sudah punya mekanisme untuk membendung berbagai hoax tersebut dan oleh Ibu Mega sekali lagi kami diajarkan meskipun partai diserang, partai diterpa isu, tetapi kami tidak boleh kehilangan seluruh keyakinan kami untuk menampilkan watak politik yang membangun peradaban, watak politik yang didasarkan kepada ideologi Pancasila dengan rasa cinta kepada tanah air, kepada rakyat, dan mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan. Itulah yang terus kami ingat sebagai prinsip-prinsip yang diajarkan oleh Ibu Mega. Orang atau oknum yang menyebarkan hoax Megawati sakit ini apakah nanti akan dilanjutkan oleh DPP PDI Perjuangan untuk upaya hukum begitu, Pak Hasto? Kalau dari sikap dari DPP PDI Perjuangan, ya rakyat akan memberikan sanksi sosial. Ada sanksi moral terhadap pihak-pihak yang tujuannya hanya membuat gaduh, membuat keruh, menciptakan upaya untuk mengadu domba satu sama lain. Tetapi anggota dan kader PDI Perjuangan ini kalau sudah berkaitan ketua umum, mereka kan punya militansi yang sangat kuat, ya, sehingga kami terus mencermati hal itu. Militansi yang sangat kuat terhadap ketua umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri. Apa pesan Ibu Mega terhadap kader PDI Perjuangan terkait hoax ini?
Ya, pesan dari Ibu Megawati Soekarno Putri, oke, kita tetap tenang, bergerak dengan penuh keyakinan karena tujuan utama dari partai ini kan menyatu dengan kekuatan rakyat, kemudian menggalang rakyat agar bersama-sama berjuang untuk mencapai cita-cita sebagaimana diperjuangkan oleh Bung Karno. Berbagai godaan, fitnah, hambatan itu justru akan semakin menguatkan partai ketika partai ini tetap ya setia pada jalan kerakyatan itu. Baik, terima kasih Hasto Kristianto Sekjen PDI Perjuangan telah bergabung bersama kami di Kompas Petang terkait PDIP diserang hoax Megawati sakit. Terima kasih.